Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat. Saya percaya juga saudara di tengah-tengah kesulitan yang sedang muncul dalam bangsa kita ini karena sakit, penyakit atau virus yang sedang menerpa kota kita, bangsa kita, membuat kita harus terisolasi dalam rumah kita. Tapi saya percaya Tuhan menghibur saudara di sana, Tuhan menguatkan saudara, dan janji Tuhan tetap berlaku buat kita semuanya. Tidak ada di antara kita yang ditinggalkannya, tidak ada di antara kita juga yang dalam kekurangan, tapi semua kita dalam kelimpahan, dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Semua kita dalam kecukupan. Tidak ada di antara kita yang harus meminta-minta kiri kanan, tapi kita benar-benar dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, sehingga semua kita dalam kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin kita mendengar berita mulai hari ini ada PSBB yang sedang diterapkan, khususnya di kota Jakarta, dan saya percaya juga itu mungkin akan berlaku juga di daerah-daerah yang lain di Indonesia, bahkan mungkin di daerah saudara di Taman Galaksi dan sekitarnya juga, ya akan berlaku bahwa lebih giat lagi dikatakan bahwa 3 hari kita nggak keluar, nggak kemana-mana, kita benar-benar memutus semua hubungan-hubungan terhadap kontak kita kepada orang, ya, untuk memutus hubungan virus yang sedang menerpa Indonesia ini. Jadi bersabarlah, ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Sudah terbukti bangsa-bangsa yang lain, daerah Wuhan, Cina, mereka sudah bersorak kegirangan, mereka sudah bernyanyi bersama bahwa Tuhan sudah menolong mereka dari virus yang sedang menerpa, ya, sekalipun mungkin asal muasalnya dari mereka, tapi yang saya percaya bahwa ternyata Tuhan sudah menolong mereka, dan saya percaya juga Tuhan akan menolong Indonesia, Tuhan akan menolong daerah-daerah Eropa, daerah Asia, bahkan daerah-daerah benua Amerika atau benua-benua yang lain yang terpapar dari virus ini, semuanya akan dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, memang banyak orang berkonsep ya buat apa takut? Karena katanya kalau mati hidupnya orang itu kan ada di tangan Tuhan katanya, bukan di tangan virus gitu. Ya, kita harus belajar berhikmat juga Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu kita maju, tapi itu bukan ungkapan iman kita. Ya, jadi kalau itu bukan ungkapan iman kita, ya saya rasa nggak perlu kita terlalu berlebihan menilai apa yang dibuat oleh pemerintah sekarang. Ya, kita juga adalah orang yang percaya, yang harus tunduk taat kepada pemerintah. Jadi wujudkan saja apa yang dikatakan oleh pemerintah itu, supaya apa? Supaya kita boleh hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, saya rasa ini Jumat Agung ya. Karena ini Jumat Agung, seharusnya kita perjamuan dalam gereja. Kita tidak bisa melakukannya karena memang kita tidak bisa online ya. Kalau seandainya kita bisa online, mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara, saya memimpin dari tempat ini, ya, lalu Bapak Ibu boleh melakukannya di rumah masing-masing. Tapi karena keterbatasan teknologi yang kita miliki, ya mungkin kita tidak bisa melakukannya, atau mungkin kita akan melakukannya setelah selesai masa dari masa isolasi inilah. Setelah kita kembali ke gereja lagi, kita akan lakukan untuk perjamuan kudus Jumat Agung kita. Bahkan mungkin kita bisa lakukan sekaligus merayakan hari kemenangan, karena kita bisa menang, diluputkan oleh Tuhan dari dari virus yang sedang menerpa kita itu. Jadi gak apa-apa, bersabar saja ya, gak ada yang hilang kok maknanya. Sekalipun di dalam Jumat Agung kita gak perjamuan, bukan berarti jadi ada yang aneh di dalamnya, tidak. Tapi situasi dan kondisi yang membuat kita tidak bisa melakukannya ya. Saya percaya saudara sudah mengikuti semua tata ibadah yang saya kirimkan lewat web grup kita masing-masing, dan saya harap Bapak Ibu tadi sudah memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon hikmat, mata rohani yang terang di atas kami semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di atas jemaat-Mu yang sedang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan yang boleh menguatkan, meneguhkan kami, menuntun kami lagi dalam kebenaran yang baru, khususnya dalam Jumat Agung ini Tuhan, 10 April 2020. Kami tidak bisa berkumpul bersama untuk merayakannya,
tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang menolong kami. Kami juga adalah gereja sebagai tubuh Kristus yang disatukan dalam ikatan roh. Kami percaya juga Roh Kudus menyatukan kami juga dalam ikatan roh, sehingga kami boleh merasakan semua pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati hidup kami semuanya. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semuanya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita berdasarkan buku Almanak Kristen Indonesia atau BAKI. Tema kita adalah Jalan Salib, Jalan yang Baru Menemukan Allah. Sekali lagi, tema kita adalah Jalan Salib, Jalan yang Baru Menemukan Allah. Mari kita membaca Alkitab kita dari Ibrani pasal 10. Ya, Ibrani pasal yang ke-10. Kita lihat Alkitab kita Ibrani pasal 10. Mari kita lihat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikannya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi, tema kita adalah Jalan Salib, Jalan yang Baru Menemukan Allah. Berbicara Jalan Salib, sudah pasti berbicara tentang seluruh pengorbanan Kristus. Ya, karena kita tahu kalau bicara salib pasti bicara tentang kematian Kristus di sana. Pengorbanan itu berkaitan dengan penderitaan sampai kepada apa? Kepada kematiannya. Jadi bukan hanya penderitaannya, bukan hanya cambuknya saja, tapi puncak dari semuanya adalah kematiannya di atas kayu salib di Golgota itu. Jalan salib itu adalah merupakan jalan yang baru bagi kita untuk menemukan Allah. Kalau ada jalan yang baru, pasti adalah ada jalan yang lama. Ya, kalau ada jalan baru katanya pasti ada jalan yang lama ya Bapak Ibu. Ya, jalan yang lama itu berkenaan dengan seluruh aturan yang dibuat Allah di dalam hukum Taurat. Nah, ternyata hukum Taurat itu tidak pernah membuat umat lebih dekat dengan Allah. Ini realita. Kalau Anda membaca semua kisah dalam perjanjian lama itu, ya dengan adanya hukum Taurat itu orang sebenarnya bukan makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Nah, nanti itu yang ditekankan oleh Paulus dalam teologianya, dalam kitab Roma itu dia katakan, justru karena mengenal hukum Taurat lah katanya, ya dia dosa itu semakin bertambah-tambah. Kenapa? Karena kecenderungan orang kalau dia mau melakukan hukum Taurat, pelanggaran demi pelanggarannya juga semakin luas, semakin besar pelanggaran-pelanggarannya. Sama dengan saya pakai contoh kepada saudara, kita sudah tahu ada traffic light di setiap jalan, ya. Nah, kita kadang-kadang ya melanggarnya juga. Ada lampu merah, berhenti, tapi kita kan tidak beraturan juga. Ada zebra cross, ya kita langgar zebra crossnya. Semakin dibuat aturannya, ya semakin kita melanggar gitu ya. Ya, nah itulah Taurat. Itulah sifat dasar daripada hukum Taurat. Nah, makanya dikatakan hukum Taurat itu semakin membuat umat jauh dari Tuhan. Seharusnya semakin dekat ya. Karena Tuhan yang menciptakan Taurat itu, dan itu yang kerinduannya Tuhan dari Taurat itu. Bagaimana umat semakin melekat kepadanya. Tapi realitanya, ya ternyata umat gak semakin dekat. Ya, sekalipun mereka setiap mereka berdosa, mereka membawa korban darah binatang kepada Tuhan, tapi mereka ternyata lebih jauh lagi dari Tuhan. Jadi hari ini bawa korban, besok bawa lagi. Hari ini berdosa, besok lakukan lagi. Ya. Nah, darah binatang yang dikorbankan itu justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Makanya dikatakan inkarnasi Tuhan sebagai manusia yang datang ke dalam dunia ini merupakan jalan Tuhan untuk menyelesaikan semua dosa dari manusia. Makanya kenapa Yesus itu harus berinkarnasi sebagai manusia, ya, yang menggaransi semua hal
yang berkaitan dengan apa namanya, dengan dosa manusia itu, ya harus berinkarnasi Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain. Taurat gagal kok. Nabi-nabi gagal kok. Ya, raja-raja juga gagal. Semua gagal. Ya, untuk apa? Untuk membawa umat semakin dekat kepada Tuhan. Jadi jalan satu-satunya apa? Allah yang datang mengambil rupa sebagai manusia, berinkarnasi kepada manusia, tinggal di antara manusia, dan menempuh jalan salib tadi itu. Ya, jalan salib itu. Nah sehingga dikatakan jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah apa? Jalan salib. Karena nggak ada yang lain, saudara. Harus jalan salib. Makanya kalau saudara melihat di malam Getsemani atau di malam Kamis Putih itu dikatakan Yesus itu bergumul di atas Getsemani itu. Dalam doanya itu kan itu doa yang sangat merintih kalau Bapak Ibu pahami dengan baik kan. Doa itu merintih. Ya Bapakku, kalau boleh cawan ini biarlah lalu daripadaku. Banyak orang berkata, apakah Tuhan tidak siap? Apakah Yesus tidak siap? Ya dia siap. Orang ini memang tujuannya datang ke dalam dunia ini, ke dalam dunia ini ya itu kok gitu. Siap-siap aja dia. Tapi kalau masih ada jalan yang lain yang bisa menyelesaikannya. Tetapi ternyata apa yang dikatakan? Ya, Tuhan selalu mengunci doanya, ya biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Jadi Tuhan tuh sudah tahu, ya gak ada jalan yang lain. Dia harus menyerahkan apa? Menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya, menyerahkan semuanya. Untuk apa? Untuk bisa membawa manusia itu kepada apa? Kepada pertobatan. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, kita harus bisa memahami bahwa gak ada jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan dosa manusia itu kecuali apa? Jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu jalan apa? Jalan salib. Ya, jalan salib. Jadi melalui jalan salib, darahnya tercurah untuk mengampuni kita yang berdosa kepada Allah. Dan jalan salib inilah yang disebut dengan jalan yang baru untuk kita bisa menghampiri Allah. Itu yang tadi yang kita baca dalam Ibrani pasal 10 itu ya. Ya. Jadi oleh darah Yesus katanya kita berani menghampiri Allah, dan waktu kita menghampiri Allah itu dengan darah Yesus itulah jalan yang baru. Ya, itulah jalan yang baru. Ya. Untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau orang-orang dalam perjanjian lama kan tidak bisa melakukan itu ya. Ya, hanya imam yang bisa apa? Membawa korban. Ya, mereka hanya orang berdosa itu hanya menaruh tangannya, lalu imam yang membawa korbannya ke sana. Nah, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini melalui jalan salib, darahnya tercurah untuk mengampuni kita yang berdosa kepada Allah. Dan dikatakan lagi, dan jalan salib inilah yang disebut dengan jalan yang baru untuk kita bisa menghampiri Allah. Taurat tidak pernah menjamin kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Tetapi jalan salib yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita justru mendekatkan kita dengan Allah. Kita bisa menghampirinya karena darah Kristus yang tercurah melalui salib itu. Jadi kita bisa menghampirinya karena darah Kristus yang tercurah melalui salib itu. Makanya kalau saudara melihat dalam ayat 19 itu jelas ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kalau kita masuk ke tempat kudus itu, kehadirat Tuhan itu bukan dengan sesuatu yang apa namanya? Yang aneh ya. Hanya darah Yesus itu. Ya, darah Yesus yang membawa kita masuk ke sana. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sayang Tuhan, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa jalan salib, jalan yang baru menemukan Allah. Ya, jadi mengapa demikian? Ada 3 alasan dalam konteks teks yang kita baca dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25 tadi. Ya, yang pertama ada dikatakan begini, karena melalui jalan salib tadi, ya karena melaluinya kita didorong untuk berani menghadap Allah. Jadi dengan adanya jalan salib, dengan adanya darah Yesus, dengan adanya kematian Yesus, kita didorong untuk berani menghampiri Allah. Dulu orang gak berani menghampiri Allah. Sekarang kita berani menghampiri Allah. Ya, menghampiri Allah dalam apa? Dalam segala hal dalam hidup kita. Nah, dikatakan dalam bagian ini, artinya dulu sebelum ada jalan salib, ya kita tidak berani menghampiri Allah. Tetapi sekarang kita didorong untuk berani menghampirinya. Ya, ada 2 kenyataan yang mendasari keyakinan ini. Yang pertama dikatakan adalah bahwa kita dapat memiliki suatu keberanian masuk ke tempat kudus. Ya, tidak berarti kita harus memberanikan diri untuk mengganggu upacara-upacara yang diadakan di Bait Allah di Yerusalem itu. Ingatlah, dikatakan bahwa Bait Allah itu adalah gambaran kepada apa? Kepada surga yang sesungguhnya. Ya, sehingga dikatakan sekarang tetapi kita boleh masuk ke tempat kudusnya itu, ke tempat kudusnya Tuhan itu yang ada di mana? Yang ada di sorga. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya dikatakan di sana tabir yang menutup jalan masuk ke tempat kudus di Bait Allah koyak.
Jadi koyaknya tabir itu melambangkan bahwa jalan masuk ke tempat yang kudus di sorga sudah dibuka. Dengan apa? Dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi kita boleh masuk mendekati dia karena apa? Karena ada darah Yesus yang tercurah di sana. Jadi tabir itu sudah terbelah dua katanya ya. Dalam Injil sinoptik dikatakan terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dari atas ya sampai ke bawah. Sehingga kematian Yesus itu sekarang membuat jalan yang baru untuk manusia itu bisa masuk menghampiri Allah. Makanya ya di bagian yang pertama ini ya kita harus menyadari bahwa ada kenyataan yang kedua. Jadi bukan kenyataan yang pertama aja dikatakan kita dapat memiliki suatu keberanian masuk ke tempat kudus itu. Ya kita berani karena apa? Karena kita mempunyai seorang imam besar. Ya, seperti sudah ditegaskan dan dimantapkan dalam bagian yang sebelumnya, berkat pelayanan imam besar kita, ya hati nurani kita itu sudah dibersihkan. Jadi dengan adanya imam besar itu, sekarang hati nurani kita sudah dibersihkan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan mengingat bahwa dialah imam besar kita. Dan kita boleh masuk ke tempat yang kudus seperti imam-imam. Mungkin tubuh yang dibasuh dengan air dimasukkan untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah imam-imam di bait Allah yang sesungguhnya. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 itu itu harus menjadi pegangan kita. Yang dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau dulu imam yang boleh masuk, kita boleh masuk. Ya, kita boleh masuk karena apa? Ada imam besar kita di sana. Siapa imam besar kita? Yaitu Yesus yang ada di sana. Makanya di Holy Week atau di Pekan Suci ini di hari yang pertama saya menjelaskan tentang keunggulan imam besar kita itu, keunggulan daripada Yesus itu. Keunggulan daripada Yesus itu apa? Dia membawa dirinya masuk satu kali untuk selamanya. Kalau imam-imam itu masuk berkali-kali, saudara. Dengan darah domba itu, ya masuk berkali-kali. Kalau Yesus satu kali saja, dia membawa dirinya. Sehingga dia selesaikan semuanya. Tabir itu terbuka, terbelah menjadi dua, sehingga kita boleh masuk menghampiri Tuhan di sana. Jadi makanya dikatakan inti dari dorongan itu adalah beban utama dari semua pembicaraan yang dibicarakan dalam konteks kita. Yang dikatakan marilah kita menghadap Allah. Ya, marilah kita menghadap Dia, katanya gitu ya, menghadap Allah. Menghadap di sini ya yaitu menggunakan kata proserkomai, lebih baik diterjemahkan datang kepada Dia. Sama seperti di terjemahan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 16. Jadi mari kita menghampiri Dia. Tapi kita menghampiri Dia, ingat baik-baik, dengan hati nurani kita dan tubuh kita yang sudah dibereskan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk menolak dorongan ini. Jadi ini bagian yang pertama. Kenapa jalan salib itu menjadi jalan yang baru untuk menghampiri Allah? Karena melaluinya kita didorong untuk berani menghadap Allah. Kita berani menghadap Allah. Karena apa? Tadi dikatakan karena yang pertama adalah bahwa kita memiliki satu keberanian. Jadi Tuhan memberikan keberanian karena ada jalan salib tadi. Dan yang kedua adalah karena ada imam besar kita di sana. Ya, imam besar kita yang apa? Yang sudah membawa dirinya satu kali untuk selamanya. Yang sudah mati bagi kita, membawa dirinya satu kali untuk selamanya, dan kita ditebus oleh darahnya. Makanya penulis Ibrani menggunakan, ya dia tidak membicarakan tentang kematian, tapi dia bicara oleh darah Yesus. Jadi darah Yesus itu sungguh sangat luar biasa menggaransi kita. Ingat baik-baik, di dalam pribadi Yesus itu kan, Yesus itu kan adalah Tuhan sejati dan juga manusia sejati. Jadi kenapa darahnya mampu? Ya karena ada unsur keilahian di dalamnya, ada unsur kemanusiaan juga di dalamnya. Ada unsur kemanusiaan yang suci di dalamnya, ada juga unsur keilahian yang sangat luar biasa yang menggaransi darah itu. Sehingga darah itu sangat bermanfaat untuk apa? Untuk menebus kita, menggaransi kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua adalah karena melaluinya kita didorong untuk berpegang teguh. Artinya, ya, karena ada jaminan kepastian melalui jalan salib, maka pada waktu kita menghadap Allah, kita didorong untuk berpegang teguh kepada pengharapan yang dijanjikan Allah bagi kita. Ya, ini luar biasa ini. Kita didorong ya untuk berpegang teguh kepada pengharapan yang dijanjikan Allah bagi kita. Ya, jadi dengan kita percaya kepada Yesus itu pengharapannya banyak, banyak sekali. Alkitab itu banyak menjanjikan pengharapan-pengharapan kepada kita. Khususnya bicara sorga, ya, bicara kepastian di masa yang akan datang sangat luar biasa. Dalam Alkitab itu dibicarakan secara luar biasa buat kita semuanya. Makanya dikatakan dengan teguh kita harus berpegang pada pengakuan kita. Ya, pengakuan ini adalah mengenai pengharapan kita. Justru pengharapan yang diceritakan dalam surat ini berkenaan dengan apa? Semua janji Allah. Sehingga kita dituntut berpegang teguh. Jadi pengharapan itu harus jadi milik kita, saudara. Jadi makanya
orang percaya itu ya jangan hidup seperti orang yang tidak berharap, tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan lah. Ya, walaupun kita takut, ya jangan takut-takut banget lah. Jangan kita tunjukkan kita adalah orang yang takut menghadapi virus ini. Ya, saya juga tidak berkata kepada saudara untuk saudara melebihi kapasitas saudara, tidak. Tapi ya kita belajar. Kita punya pengharapan, kita punya Yesus yang bisa menggaransi kita, menguatkan kita dan memberikan segalanya bagi kita. Ya, makanya dikatakan tidak ada pengharapan kita dalam Dia yang akan menjadi hilang selama kita apa? Teguh berpegang. Jadi selama kita berpegang kepada janjinya, berpegang kepada Tuhan yang menjanjikan itu, nggak ada pengharapan kita yang hilang. Ya, justru pengharapan itu Dia akan berikan sepenuhnya kepada kita. Kita akan menikmati pengharapan itu. Kita akan melihat bagaimana wujud pengharapan itu dari waktu ke waktu Tuhan wujudkan kepada kita. Nah, ini bagian yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagian yang pertama tadi, ya mengapa kita jalan salib itu menjadi jalan yang baru untuk menghampiri Allah. Yang pertama tadi karena melaluinya kita didorong untuk berani menghadap Allah. Yang kedua adalah karena melaluinya kita didorong untuk berpegang teguh. Berpegang teguh kepada apa? Pengharapan kita. Jadi jangan ada pengharapan yang bergeser. Anda harus berpegang kepada pengharapan kita. Dalam masa-masa seperti sekarang, Anda di rumah bersama suami, istri, anak-anak, ya mungkin dengan cucu, dengan siapapun Anda di rumah saudara, Anda harus berpegang kepada pengharapan itu. Jadi jangan bergeser dari pengharapan itu. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu bisa mewujudkan janjinya. Jadi sebentar Tuhan menyelesaikan semua persoalan ini. Tapi itu yang khotbah saya minggu yang lalu, ya ini kan menjadi alat bagi Tuhan untuk apa? Menyadarkan kita bahwa kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya kok. Ya nggak ada apa-apanya. Sebentar semuanya. Anda kaya, ya sebentar lenyap loh. Ya Anda hebat, kuat, ya sebentar. Dengan adanya virus ini, wah sebentar. Semuanya mengagetkan bagi kita. Ya beberapa hari yang lalu katanya ada teman di rusun ini, ya cerita tadi pagi sama saya. Dia bilang begini, ya Pak Pendeta katanya, saya punya ponakan meninggal karena COVID juga keponakannya. Tapi yang paling lucu ya yang dia katakan kepada saya adalah gak ada pendeta yang mau memakamkannya. Bayangin tuh saudara, gak ada pendeta yang mau memakamkannya. Kenapa? Karena semua orang dalam kondisi ketakutan. Ya, jadi sehebat apapun pendeta yang berkuar-kuar mengadakan mujizat di mana-mana, berpikir dua kali untuk virus ini. Ya, berpikir dua kali untuk menghadapi segala realita yang muncul yang sekarang ini. Ya, tapi saya belajar berjalan dengan apa yang saya imani dalam hidup saya. Tapi enggak juga melebihi kapasitas itu. Jadi kalau saya belajar mengimani apa yang saya imani dalam hidup saya, apa yang saya percaya dalam hidup saya, bukan berarti juga saya jadi suka-suka saya hidup ini, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kenapa? Karena itu tadi ada pengharapan kita dalam Tuhan. Jadi ada yang berpegang kepada pengharapan itu. Nah, bagian yang ketiga. Alasan yang ketiga kenapa jalan salib itu menjadi jalan yang baru untuk menghampiri Allah. Yang ketiga adalah karena melaluinya kita didorong untuk saling memperhatikan. Ya, ini saya suka ini, saling memperhatikan. Ayat 24-25 itu ya. Artinya kita tidak boleh hidup egois. Kita juga perlu memperhatikan tubuh Kristus lainnya. Nah, ini sekarang ini sudah terjadi nih. Kita nggak bisa egois. Ya nggak? Iya, coba loh Bapak Ibu. Ya, tadinya cuek-cuek, kita suami nggak peduli dengan istri, nggak peduli dengan anak-anak, nggak peduli dengan cucu. Wah, sekarang kita saling memperhatikan. Ya, ada orang bilang, aduh, naik semuanya katanya. Ya, token listrik naik, semuanya naik. Ya nggak apa-apa. Ya, ada caranya Tuhan memberkati kita kan. Itu yang selalu kita bilang ya. Nggak boleh egois dalam hidup ini. Nggak boleh menjadi orang yang irit dan irit. Istilahnya, iritnya saudara itu tidak berdasarkan apa? Hikmat daripada Allah. Kan banyak orang seperti itu ya saudara ya. Dia egois, dia mengumpul. Kadang-kadang karena egoisnya. Ya, dia bisa berbuat banyak untuk menolong orang lain, dia tidak melakukan itu. Dia tidak berbuat baik kepada orang lain. Dia nggak menolong orang lain dalam kesulitan hidupnya. Nah, ini yang berbahaya kan. Nah, tapi dikatakan dalam bagian ini, jalan salib adalah jalan yang baru untuk menghampiri Allah. Alasan yang ketiga tadi, karena melaluinya kita didorong untuk saling memperhatikan. Tubuh Kristus harus saling memperhatikan. Bukan hanya kepada keluarga kita di rumah aja kita saling memperhatikan. Yang lain juga, keluarga yang lain juga. Coba perhatikan saudara. Ya, coba lihat mereka sekali-sekali. Coba kontak mereka sekali-sekali. Ya, makanya kalau kita di WhatsApp grup itu, ya saya saran kepada saudara, kalau di WhatsApp grup itu, jangan sekedar kita hanya mengirim firman. Tugas saya lah mengirim firman kalau boleh, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, tugas saya lah mengirim firman kepada Bapak Ibu. Tapi cobalah kita saling menyapa satu dengan yang lain, saling menegur satu dengan yang lain. Gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Gitu. Ya,
Karena kita di masa-masa sulit. Ya, ya udah, percayalah pendeta aja yang ngirim firman ya. Saya sekarang lagi asik juga membuat video-video kecil, dan doakan saya supaya saya setiap hari bisa mewujudkan itu, mengirim setiap pagi. Mungkin malam saya rekamannya, pagi baru saya kirimkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ya memang ya kita perlu loh menguatkan. Jadi bukan sekedar kita hanya mengirim ayat-ayat, tapi ya perlu berbicara seperti ini gitu. Nanti kita coba atur, kalau masih berkepanjangan kita atur supaya kita bisa live lah ya, lewat Zoom atau apa, tapi dengan catatan ya semua harus bisa ngikutinya gitu ya, ngikutinya. Karena memang itu tadi dikatakan, kita itu perlu saling memperhatikan. Ya, jangan cuek dengan orang-orang di sekitar kita, jangan cuek. Ya, ini bukan saatnya untuk cuek, ini saatnya saling memperhatikan. Kita boleh ada di rumah kita, tapi kita juga memperhatikan yang lain. Ya, nah itu sebabnya dikatakan di dalam bagian ini dari ayat yang panjang, dua ayat ini 24-25 ini, bukti saling memperhatikan itu dibilang kita diminta untuk saling mendorong dalam kasih. Nah ini yang paling penting ini, mendorong dalam kasih. Jadi jangan selalu iri kepada orang lain, tapi doronglah dia untuk dalam kasih, doronglah dia untuk lebih maju lagi. Nah itu bukti kita benar-benar bahwa kita ini apa, saling memperhatikan. Ya, jangan anggap juga saudara lebih hebat dari orang lain, nggak bisa juga. Karena bagaimanapun hebatnya kita, saudara, kita punya kelemahan. Sehebat apapun saya punya kelemahan. Selama apapun saya punya kekuatan. Nah, itu filsafat hidup itu. Ya, filsafat hidup. Ingat baik-baik itu filsafat hidup. Jadi, sehebat apapun kita punya kelemahan. Selama apapun kita punya kelebihan. Ya, kita punya kelebihan. Dan itu harus menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan, kita diminta untuk saling mendorong dalam apa? Dalam pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itu. Jadi kalau ada orang pekerjaannya nggak baik, ingatkan aja lah. Supaya apa? Supaya dia nggak terikat dengan dosa, nggak terikat dengan apa? Kejatuhan demi kejatuhan. Tapi dengan pekerjaan baik. Jadi kita diminta untuk saling mendorong dalam pekerjaan baik. Banyak pekerjaan baik yang bisa kita lakukan kok. Ya, banyak pekerjaan baik yang bisa kita lakukan. Saya kaget tadi, saudara. Ya memang mungkin dia bukan orang hebat ya, bukan orang hebat, bukan orang kaya itu ya. Tapi saya senang. Ya, tadi pagi saya coba turun ke bawah. Ya, saya ngelihat ketemu dengan seseorang, dia bilang, "Kamu mau kemana?" Saya bilang, "Oh iya, saya mau pergi nemani ibu ini." "Mau kemana?" Saya bilang gitu. Ya, mau bagi-bagi bagi-bagi makanan sama ojek online. Nah, itu saya rasa pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik. Tapi pekerjaan baik yang kita perlu saling mendorong, ya sebelum ke ojol ke yang lebih jauh itu, ya cobalah sesama kita jemaat lah. Yang saya bilang, jadi usahakan grup kita itu untuk menyapa gitu. Jadi jangan perang ayat kita di sana. Ya, orang kan banyak itu selalu perang ayat. Nanti pendeta kirim ayat, kita semua kirim ayat gitu. Ya, jangan. Saya saran kepada saudara, biar aja pendeta yang kirim. Saudara, bila penting saudara menanggapi ayat-ayat yang dibuat itu. Bila penting kita diskusi dengan ayat itu. Nah, itu jauh lebih baik gitu. Ya, saya ada itu di satu grup itu, saudara ya. Hampir saya nggak bisa berbicara, saya pendeta, tapi saya nggak bisa berbicara di persekutuan itu. Kenapa? Ya semua kirim ayat. Ya kalau semua udah kirim ayat, ya buat apa lagi ya? Kapan kita merenungkannya? Ya satu aja yang penting. Ya makanya kita harus mendorong dalam pekerjaan baik. Lalu yang berikutnya, kita didorong untuk apa? Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, rajinlah melakukan ibadah. Mau online seperti ini jangan sampai nganggur lah bikin ibadah ya, Bapak Ibu. Saya kirim tata ibadah loh. Ya, tata ibadah kita kan ada tiap minggu ya, Bapak Ibu ya. Ya, kan saya kirim tata ibadah. Jadi rajin saudara membuat pertemuan-pertemuan. Jangan menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah itu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak beribadah loh. Ya, karena memang gereja rumah itu dalam gereja rumah itu kita dituntut untuk beribadah. Makanya saya berusaha selalu memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Ya. Lalu bukan itu saja, yang berikutnya dikatakan kita didorong untuk saling apa? Menasihati. Wah, ini paling penting nih, menasihati. Jadi kalau orang masih mau menasihati kita, garis bawahi baik-baik. Kalau masih ada orang yang mau menasihati kita, berarti kita adalah orang yang sedang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau sampai ada orang tidak mau menasihati kita, berarti kita sudah diabaikan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat apa? Yang sedang menuju kepada apa? Ketidakpastian dalam hidup kita. Ya, jadi kalau saudara dinasihati juga ya kadang-kadang ya kita perlu diam juga. Dengarkan dia, dengarkan nasihat itu. Makanya kalau ada orang yang menasihati, dalam ilmu komunikasi dikatakan dengarkan dia baik-baik. Dengarkan, jangan potong. Ya, kecenderungan kita saling memotong. Nah, itu dia. Itu ribet tuh saudara.
orang masih bicara, kita sudah bicara. Yang terjadi apa? Keributan. Jadi kita harus belajar sebagai orang-orang percaya yang saling memperhatikan. Itu dikatakan kalau kita saling menasihati, kalau orang sedang berbicara, dengarkan dia. Nanti setelah dia selesai berbicara, baru setelah itu saudara boleh berbicara. Ya kan? Nah, yang bagian yang terakhir dikatakan kita didorong semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Ya, semakin giat untuk melakukan apa? Semua tadi itu. Mendorong dalam kasih, mendorong dalam pekerjaan baik, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita itu, mendorong supaya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saling menasihati. Saudara harus semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi harus semakin giat. Ya jangan sekali-sekali juga kan, semakin giatlah kita melakukannya. Karena namanya juga saling memperhatikan. Ya kan, saling memperhatikan. Nah itu, jadi kita belajar dalam hidup ini saudara, untuk benar-benar kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya, jalan salib ya adalah jalan yang baru untuk menghampiri Allah. Mengapa? Yang pertama tadi katakan karena melaluinya kita didorong untuk berani menghadap Allah. Ya, yang kedua karena melaluinya kita didorong untuk berpegang teguh. Dan yang ketiga adalah karena melaluinya kita didorong untuk saling memperhatikan. Kalau begitu, apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya sederhana. Aplikasi yang pertama, jalan salib membawa kita tidak lagi terpisah dengan Allah. Tapi kita bisa menghampiri dia kapan saja. Nggak terpisah kita dengan Allah. Ya, tapi kita bisa menghampiri dia kapan saja. Kalau engkau sakit, hampiri dia. Kau susah, hampiri dia. Engkau kekurangan, hampiri dia. Ya, kalau engkau mendengarkan ada teman sedang menderita, hampiri dia. Bawa temanmu itu, bawa saudaramu itu, ya, bawa umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk apa? Untuk bisa menghampiri Allah. Lalu yang kedua dikatakan jalan salib membawa kita untuk terus berharap kepada janjinya, karena dia menjanjikannya adalah setia. Ya, jadi terus berharap kepada janjinya. Berharap kepada pemulihannya, berharap kepada semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, jalan salib menolong kita untuk hidup saling memperhatikan. Kalau saudara belum melakukannya, marilah hidup saling memperhatikan seorang akan yang lain. Jadi jangan egois hidup ini saudara. Sekali lagi saya katakan, kita perlu saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ya, perhatikan orang dalam kekurangannya. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa jalan salib adalah jalan yang baru untuk menemukan Allah. Mengapa? Karena melaluinya kita dorong untuk berani menghadap Allah. Karena melaluinya kita dorong untuk berpegang teguh. Dan yang ketiga, karena melaluinya kita dorong untuk saling memperhatikan. Saya rasa nggak ada yang kurang lagi dalam hidup ini ya. Firman itu luar biasa. Ya, saya berdoa terus supaya saudara sehat, kuat. Ya, jangan ada yang sakit ya Bapak Ibu. Jangan ada yang terpapar. Ya, kita selalu minta supaya darah Yesus tadi, darah Yesus yang kita pakai untuk menghampiri Allah itu, biarlah darah Yesus itu juga membackup kita, menjaga kita. Jadi kalau saudara sudah dalam kelemahan tubuh, selalulah bangkitkan semangat saudara, bangkitkan berani saudara, supaya saudara benar-benar dekat dengan Tuhan. Gunakan masa-masa kita di isolasi ini menjadi sarana kita untuk menghampiri Tuhan, dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan keluarga, dengan tetangga. Kalau dengan tetangga mungkin nggak bisa lagi saya rasa, ya, dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Mari kita membangunnya dengan intim. Kita percaya tangan Tuhan akan mengasihi kita dan memimpin kita untuk hal-hal yang lebih baik. Ya, selamat merayakan Jumat Agung. Esok kita ada dalam Sabtu Sunyi, sampai ke hari Minggu kita ada dalam Paskah. Ya, selamat merayakan hari-hari besar gereja. Kita nggak bisa merayakannya dalam gereja, tapi kita belajar merayakannya dalam rumah bersama dengan keluarga kita yang kecil. Ya, dan mari terus doakan untuk keluarga-keluarga yang lain, supaya kita terus boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudara tetap kuat, saya juga kuat. Doakan saya supaya saya sehat juga. Ya, doakan keluarga, istri dan anak-anak saya, dan seisi rumah saya supaya diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita saling mendoakan, karena saya sangat percaya Tuhan Yesus sayang kepada saudara, mengasihi saudara. Jadi jangan sampai saudara lengah dalam hidup ini, tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tidak ada di antara kita yang hebat. Kita hebat karena Tuhan yang membuat kita hebat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami terus berpasrah diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami, biarlah kami dibawa oleh Tuhan kepada pengharapan yang baru, supaya kami dalam Jumat Agung ini Tuhan benar-benar menghayati makna dari jalan salib itu, makna dari darah Yesus yang juga akan membackup, menjaga tubuh kami, menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh kuat dan terus kami boleh menghampiri Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Bapa, tolonglah kami, berkatilah kami, semua kebutuhan-kebutuhan
rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan. Dalam masa-masa mereka diisolasi, biarlah Tuhan akan memberkatinya. Tuhan mengirimkan burung-burung gagak yang memelihara hidup kami, perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai supaya kami semuanya ada dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percayakan kasih dan mujizat yang daripada-Mu. Engkau mengizinkan hal ini terjadi, dan kami percaya bahwa Engkau akan membungkus kami dengan darah-Mu, sehingga semua kekuatan yang daripada Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Tolong semua untuk majelis jemaat dan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Tolong pemerintah kami, bangsa kami dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini, biarlah mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Tolong mereka, para dokter, para perawat, Kau menolong mereka juga supaya kesehatan mereka dijaga dan mereka dijaga oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, supaya mereka terus boleh mengasihi Tuhan dan memberi hidupnya kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka dan berkati segala keperluan demi keperluan mereka. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat semua kebaikan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Jaga kami, proteksi kami dengan darah Yesus, supaya kami senantiasa kuat, sehat di dalam pertolongan yang daripada-Mu. Seisi rumah kami serahkan ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. God bless.